Soal nomor 21. Negara ASEAN memiliki kondisi geografis dan perbedaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara yang menghasilkan banyak sumber daya alam akan melakukan ekspor. Dari gambar di atas, yang termasuk komoditas ekspor dari negara Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik. Adik-adik, untuk komoditas ekspor, ini adalah bahan utama atau SDA utama yang dijual ke luar negeri. Kita lihat untuk gambarnya, pada soal nomor 1 ini adalah biji kopi. Kemudian untuk nomor 2, ini adalah sawit. Nah, sawit ini digunakan untuk membuat minyak goreng. Nomor 3, ini merupakan padi. Kemudian nomor 4, ini adalah emas. Nah, untuk komoditas ekspor dari negara Indonesia di pilihan C, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian soal nomor 22. Di bawah ini adalah contoh kerjasama negara-negara ASEAN. Pertanyaannya, yang termasuk contoh kerjasama di bidang politik adalah titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk contoh kerjasamanya. Pada nomor 1, ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ini merupakan kerjasama di bidang kesehatan. Kemudian untuk nomor 2, ASEAN Vaksin Project. Ini juga sama di bidang kesehatan. Nomor 3, Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Ini merupakan kerjasama di bidang politik. Lalu untuk nomor 4, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Ini merupakan kerjasama di bidang ekonomi. Lalu untuk nomor 5, pengiriman duta dan konsulat. Ini merupakan contoh dari kerjasama di bidang politik. Nah, dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu kan untuk jawaban di nomor 22. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu untuk nomor 3 dan nomor 5. Nomor 23, anggota negara ASEAN melakukan kerjasama dengan tujuan untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Adapun yang termasuk contoh kerjasama di bidang sosial adalah titik. Adik-adik untuk nomor 23, ini jawabannya ada di pilihan A, yaitu menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Untuk pilihan B, program pertukaran pelajar, ini merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Pilihan C, menciptakan stabilitas, keamanan, perdamaian antar negara ASEAN. Ini merupakan kerjasama di bidang politik. Kemudian untuk pilihan D, mendirikan Komite on Food, Agriculture, and Forestry atau COFAF. Ini merupakan di bidang ekonomi. Nomor 24, contoh kerjasama dan bidangnya yang benar ditunjukkan oleh nomor titik. Kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Nomor 1, dibentuknya Seameo. Untuk Seameo ini adalah kerjasama di bidang pendidikan. Berarti untuk nomor 1 ada di bidang pendidikan. Untuk nomor 1 berarti salah ya, karena di sini bidang politik. Berarti bukan jawabannya. Kemudian nomor 2, perjanjian mengenai batas wilayah dan kedaulatan. Ini merupakan kerjasama di bidang politik. Ini juga kurang tepat, berarti salah. Nomor 3, kawasan perdagangan bebas AFTA. Ini di bidang ekonomi, berarti ini yang betul. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu nomor 3. Nomor 25, yang termasuk peran Indonesia dalam bidang pendidikan ditunjukkan pada huruf titik. Untuk pilihan A, pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa. Ini jawaban yang benar, ada di pilihan A.
Kemudian nomor 26, SEA Games merupakan ajang olahraga bagi atlet negara-negara di kawasan ASEAN. Adapun tujuan dari SEA Games kecuali titik. Berarti yang bukan ya. Nah, untuk yang bukan tujuan dari SEA Games ada di pilihan D, yaitu persaingan antar negara. Soal nomor 27. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya, yang termasuk makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik. Adik-adik langsung kita melihat untuk pernyataannya. Nomor 1, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan betul. Kemudian nomor 2, memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Ini adalah salah. Nomor 3, bebas menentukan nasib bangsanya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Ini adalah betul. Kemudian nomor 4, pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Ini adalah betul. Lalu nomor 5, bebas berpendapat dan beraspirasi. Ini adalah salah. Jadi jawaban untuk nomor soal 27 ada di pilihan C, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 28. Bangsa Indonesia telah berjuang sejak lama untuk melawan para penjajah dan mengorbankan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kemerdekaan yang berhasil dicapai merupakan tahap akhir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Hal tersebut merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan, yaitu titik. Adik-adik, di soal nomor 28 terdapat kata kunci yaitu merupakan tahap akhir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berarti jawaban soal nomor 28 ada di pilihan B, yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 29, peran tokoh pada gambar di atas dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik. Langsung kita lihat untuk gambarnya adik-adik. Pada gambar di soal nomor 29, ini tokoh yang bernama Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini berperan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai mengetik naskah teks proklamasi. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal di nomor 30. Pasangan pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik. Langsung saja adik-adik kita lihat untuk tabelnya. Di sini terdapat tabel nama pahlawan dan nama peristiwanya. Untuk nomor 1, I Gusti Ngurah Rai seharusnya bukan pertempuran Ambarawa, melainkan yaitu Puputan Margarana. Kemudian nomor 2, Jenderal Sudirman. Ini adalah pertempuran Ambarawa. Kemudian Bung Tomo. Bung Tomo sendiri pertempuran Surabaya. Lalu Muhammad Toha adalah di Bandung Lautan Api. Berarti untuk pasangan pernyataan yang tepat itu ada di pilihan D, nomor 4. Nomor 31, yang bukan termasuk tokoh yang mengonsep naskah teks proklamasi adalah titik. Adik-adik diingat untuk tokoh yang tidak mengonsep naskah teks proklamasi itu ada di pilihan B, yaitu Sayuti Melik. Nah, peran dari Sayuti Melik sendiri adalah mengetik teks proklamasi. Nomor 32, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, kecuali titik. Berarti yang bukan. Untuk jawaban soal nomor 32 itu ada di pilihan B, yaitu memberikan bunga tinggi pada pinjaman kredit usaha. Soal nomor 33, setelah Jepang menyerah pada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang diambil alih oleh sekutu. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia melakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satunya dengan melalui perjuangan bersenjata. Di bawah ini adalah yang bukan
upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya adalah titik titik titik. Adik-adik di sini yang bukan ya. Nah, untuk jawabannya itu adalah di pilihan A, Perang Padri. Jadi untuk Perang Padri sendiri, ini adalah perang antara kaum Padri dengan kaum adat. Nomor 34, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di berbagai wilayah terjadi pertempuran untuk melawan tentara sekutu. Salah satunya pertempuran yang terjadi di daerah ini. Pemimpin pertempuran ini yaitu Kolonel Sudirman. Nama pertempuran tersebut adalah titik titik titik. Adik-adik diingat untuk Kolonel Sudirman ini memimpin pertempuran Ambarawa. Jadi ada di pilihan A. Nomor 35, pelajar menjadi bagian dari pemuda bangsa yang menjadi penerus bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Di bawah ini merupakan upaya pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kecuali titik titik titik. Adik-adik di sini kecuali berarti yang bukan. Untuk jawabannya ada di pilihan D, yaitu mematuhi perintah orang tua. Di bawah ini adalah bendera salah satu anggota negara ASEAN, yaitu titik titik titik. Silakan adik-adik untuk dilihat gambarnya. Diingat untuk bendera ini merupakan bendera dari negara Brunei Darussalam. Untuk nomor 37, Menara Kembar Petronas merupakan salah satu ikon negara anggota ASEAN yang ditunjukkan pada angka titik titik titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 37, Kak Evan akan menjelaskan untuk peta ASEAN yang ada pada di gambar. Untuk nomor 6 sendiri adalah negara Myanmar. Kemudian untuk nomor 7, ini merupakan negara dengan sebutan gajah putih, yaitu Thailand. Kemudian untuk nomor 5 sendiri ini merupakan negara yang tidak ada lautnya, yaitu Laos. Lalu untuk nomor 8 merupakan negara dari Kamboja. Lalu untuk nomor 10, ini merupakan negara dari Malaysia. Dan untuk nomor 11, ini adalah negara paling maju di ASEAN, yaitu Singapura. Kemudian untuk nomor 9, ini adalah negara yang maju juga dengan sebutan petrodolar, yaitu Brunei Darussalam. Kemudian untuk negara nomor 3, ini adalah negara Filipina. Kemudian untuk nomor 12 adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah Menara Kembar Petronas. Itu merupakan ikon dari negara Malaysia. Berarti untuk jawabannya pada angka 10. Nomor 38, adanya perubahan cara berkomunikasi masyarakat yang tadinya menggunakan surat atau telegram menjadi menggunakan telepon genggam, baik menggunakan sarana telepon atau SMS. Hal ini merupakan perubahan kehidupan sosial budaya di masyarakat dalam bidang komunikasi. Nomor 39, dampak positif dari gambar di samping dalam bidang pendidikan adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk dampak positif ini merupakan dampak yang baik. Pada gambar ini merupakan seorang siswa yang sedang belajar dengan menggunakan laptop. Nah, untuk dampak positifnya, yang pertama, akses informasi yang lebih luas, di mana sumber belajar siswa tidak hanya sebatas buku sekolah.
Yang kedua, dapat belajar di mana saja. Dan yang ketiga, dapat belajar dengan aplikasi pembelajaran dan alat bantu belajar yang inovatif. Nomor 40, pada zaman dahulu, para petani dalam mengolah sawah masih menggunakan tenaga kerbau untuk mengolah sawahnya. Kemudian, semakin berkembang, tenaga hewan beralih menjadi menggunakan tenaga mesin, yaitu dengan mesin traktor. Hal ini merupakan karakteristik dari adanya modernisasi, yaitu perubahan alat-alat modern. Soal nomor 41, yang merupakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi ditunjukkan pada nomor titik-titik-titik dan titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Di sini untuk nomor 1, menjadi anggota SEAMEO, ini merupakan peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk nomor 2, mengadakan SEA Games. Ini adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Lalu untuk nomor 3, memprakarsai MEA. MEA sendiri adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Berarti untuk nomor 3 adalah betul. Lalu nomor 4, pertukaran pelajar. Ini adalah kerjasama di bidang pendidikan. Nomor 5, lumbung padi di ASEAN. Ini adalah kerjasama di bidang ekonomi. Berarti betul. Nah, jawabannya untuk soal nomor 41 yang merupakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi itu ada di nomor 3 dan nomor 5. Nomor 42. Salah satu peran Indonesia di ASEAN adalah mengenai kawasan damai dan bebas nuklir. Hal ini merupakan peran yang dilakukan Indonesia di bidang titik-titik-titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 42, untuk kawasan damai dan bebas nuklir, ini namanya adalah ZOPFAN. Nah, untuk kawasan damai dan bebas nuklir, ini adalah kerjasama Indonesia di bidang politik. Kemudian soal nomor 43, salah satu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, di sini Kak Evan akan menyebutkan 3 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah sebagai pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang ketiga, sebagai pengakuan kepada dunia luar, pengakuan secara de facto dan de jure. Soal nomor 44, cara yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan gambar yaitu titik-titik-titik. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar masyarakat yang sedang melakukan adat istiadat. Nah, berarti untuk cara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sesuai dengan gambar, yaitu melestarikan budaya bangsa. Nomor 45, di Kelurahan Muara Reja, Kota Tegal, tepatnya di Dukuh Kajongan, dengan wilayahnya yang terletak di pesisir pantai, terkenal dengan usaha kerajinan dari bahan kerang. Hasil kerajinan tersebut sering dipamerkan di kota-kota besar, sehingga peminat pembeli bukan hanya dari daerah lokal saja. Dengan usaha tersebut, warga bisa memenuhi kebutuhannya. Hal ini berkaitan dengan peran warga agar masyarakat sejahtera, yaitu titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 45 adalah memanfaatkan sumber daya alam atau SDA. Nomor 46,
Berdasarkan peta ASEAN di atas, yang ditunjukkan angka nomor 3, sebutkan nama negara, nama ibu kota, dan nama mata uang. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya, pada nomor 3 ini merupakan negara Filipina. Nah, berarti untuk nama negara di sini kita isi Filipina. Kemudian untuk nama ibu kota dari Filipina sendiri yaitu Manila. Kemudian untuk nama mata uang dari Filipina adalah peso. Nomor 47, berdasarkan gambar di bawah ini, sebutkan 3 ciri-ciri masyarakat modern. Adik-adik, kita lihat untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar masyarakat di perkotaan. Ada yang sedang bermain handphone, kemudian sedang melakukan aktivitas lainnya. Nah, untuk ciri-ciri masyarakat modern berdasarkan gambar tersebut, yang pertama adalah sangat tergantung dengan teknologi. Kemudian yang kedua, bersifat individualisme dalam arti mementingkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, bergaya hidup mewah. Nomor 48, Indonesia memiliki peran penting di wilayah Asia Tenggara. Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan ASEAN. Sebutkan 3 peranan Indonesia dalam ASEAN. Nah, adik-adik, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pelopor atau pendiri dari ASEAN. Yang kedua, sebagai pelopor penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama. Yang ketiga adalah sebagai penengah konflik dari Kamboja dan Vietnam. Nomor 49. Berdasarkan gambar di bawah ini, sebutkan nama tokoh serta peran tokoh tersebut dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Adik-adik, langsung kita lihat. Di sini sebelum Kak Evan menjawab, Kak Evan akan memberi angka 1, 2, dan 3. Kita ke gambar nomor 1 terlebih dahulu. Pada nomor 1, ini merupakan gambar dari Laksamana Maida. Nah, untuk peran dari Laksamana Maida, yaitu mengizinkan rumahnya menjadi tempat perumusan teks proklamasi Indonesia. Kemudian gambar nomor 2, itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Dan untuk peran dari Bapak Muhammad Hatta adalah merumuskan naskah teks proklamasi dan sekaligus menjadi Bapak Proklamator. Untuk gambar yang ketiga, itu merupakan gambar dari Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati berperan dalam menjahit sangsaka merah putih atau bendera merah putih. Nomor 50, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk bagi generasi muda. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan tidak lebih mudah daripada merebut kemerdekaan. Sebutkan 3 upaya yang dilakukan generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, adik-adik, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati dan menjaga persatuan serta kesatuan. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat. Dan yang ketiga, melestarikan budaya bangsa.